Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya dalam channel TKSK Update. Gimana kabarnya Sobat YouTube semuanya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, ditambahkan rezekinya, dan tentunya semakin sukses. Amin. Terima kasih bagi Anda semuanya yang telah setia menyimak informasi-informasi yang diberikan oleh channel TKSK Update ini. Dan tentunya saya ucapkan terima kasih banyak juga atas subscribe, like, dan juga komennya ya Sobat YouTube semuanya. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan membalas kebaikan Anda semuanya. Dan bagi Anda yang baru ketemu dan baru bergabung dengan channel ini, tentunya saya ucapkan selamat datang. Selamat bergabung dengan kami. Tentunya silahkan dinikmati informasi-informasi terbaru, terkini, terkait dengan bantuan sosial maupun informasi-informasi yang lain, tentunya informasi yang bermanfaat Sobat YouTube ya. Silahkan disimak. Dan juga jangan lupa saya mohon dukungannya untuk bisa mengembangkan channel saya ini dengan cara silahkan diklik tombol subscribe-nya, nyalakan lonceng notifikasinya agar Sobat YouTube semuanya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel TKSK Update. Baiklah para Sobat YouTube semuanya, lagi-lagi pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab berbagai macam respon, komentar maupun pertanyaan-pertanyaan dari para netizen ya, dari para Anda yang telah dengan setia menyimak video-video informasi-informasi terbaru dari channel TKSK Update ini. Baiklah para Sobat YouTube semuanya, mungkin tidak perlu panjang lebar ya, karena mengingat banyaknya komentar sehingga mungkin saya akan segera saja menjawabnya. Perhatikan baik-baik, mudah-mudahan jawaban-jawaban dari kami merupakan sesuatu yang bisa mewakili atas unek-unek atau pertanyaan dari Anda semuanya. Baiklah para Sobat YouTube semuanya, yang pertama ini dari akun Suryanto Ati ya, yang mana beliaunya berkomentar, nggak ada jaminan KPM yang dapat tunai akan dibelanjakan sembako dan tidak belanja nyeleweng ke rokok, minuman, dan yang tidak diperbolehkan. Nah, Sobat YouTube, hingga hari ini kami pun juga masih cukup bingung ya dengan hal ini, karena memang pada peraturannya yang pernyataan yang sudah tertera di surat pemberitahuan yang nantinya akan Anda terima, di situ pada poin 3 disebutkan bahwa bantuan ini hanya untuk kebutuhan pangan dan tidak diperbolehkan untuk dibelanjakan terhadap semisal rokok, minuman keras, narkoba ya, dan mungkin kebutuhan-kebutuhan lain yang selain kebutuhan pangan. Nah, hingga hari ini, hingga saat ini tentunya kami menunggu regulasi atau peraturan yang menguatkan terkait dengan hal itu ya. Mungkin saja nanti ke depan kami ataupun siapa yang nanti ditunjuk sebagai pendamping untuk bisa mengontrol hal itu. Dan tentunya harus ada konsep-konsep yang matang untuk mengarahkan ataupun membuat KPM ini dari bantuan yang diterimanya benar-benar dibelanjakan terhadap kebutuhan pangan sesuai dengan yang ditargetkan atau tujuan dari program ini Sobat YouTube ya. Itu. Jadi jawabannya adalah kami masih menunggu regulasinya seperti apa. Terus yang kedua, ini dari akun Kujang Lamaran. Assalamualaikum Pak, berarti kartu KKS-nya nggak dibutuhkan lagi dong kalau pengambilan di PT Pos Mah. Ya, ini mungkin dari Jawa Barat ya. Nah, ini begini Sobat YouTube ya. Jadi memang benar bahwasanya untuk pengambilan ataupun bantuan yang disalurkan melalui pos ini, khususnya BPNT, itu memang tidak menggunakan kartu KKS Sobat YouTube ya. Jadi kartu KKS sudah tidak digunakan untuk proses pengambilan bantuan. Namun kartu KKS itu merupakan salah satu tanda bahwa Anda juga sebagai penerima dari bantuan tersebut. Jadi ya kartu KKS-nya jangan dibuang ya, jangan dibuang, tetap saja disimpan. Siapa tahu nanti di belakang hari
akan bermanfaat lagi. Terus untuk selanjutnya dari akun Suryanto Ati. Nah, ini dari Suryanto Ati. Ini komentar berkali-kali ya. Apakah nanti tahap selanjutnya BPNT cair tetap melalui PT Pos atau kembali melalui Himbara? Nah, ini Sobat YouTube ya, sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh PT Pos Indonesia tentang petunjuk penyaluran BPNT tahun 2022. Nah, ini suratnya. Ini menerangkan bahwasannya bantuan diberikan sebesar Rp 200.000 per bulan, dibayarkan tiap 3 bulan selama 1 tahun. Ya, ini jadi sudah bisa dipastikan bahwa selama 1 tahun, tahun 2022 ini, bantuan akan disalurkan melalui PT Pos. Nah, itu ya Sobat YouTube. Selanjutnya dari akun Murjianti. Ya, Bang mau tanya, apakah itu berlaku untuk semua daerah kalau pencairannya melalui PT Pos? Nah, jadi ini untuk nasional Sobat YouTube ya. Sesuai dengan petunjuk teknis Sobat YouTube ya. Petunjuk teknis petunjuk pembayaran bantuan program sembako tahun 2022 Direktorat Jaringan dan Layanan Keuangan Kementerian Sosial Republik Indonesia tertanggal tanggal 18 bulan Februari tahun 2022. Di sana dikatakan bahwa bantuan program sembako itu akan diberikan kepada 18,8 juta KPM. Nah, secara otomatis ini secara nasional Sobat YouTube. Jadi semuanya, karena memang kuota BPNT itu ditetapkan oleh pemerintah adalah 18,8 juta KPM. Jadi semuanya melalui PT Pos Indonesia. Nah, itu ya Sobat YouTube. Terus untuk selanjutnya ini dari akun Zain Prabu. Untuk BPNT irisan PKH, apakah masih keluar BPNT-nya? Kalau keluar dalam bentuk apa? Nah, ini Sobat YouTube. Jadi untuk irisan PKH ya, PKH yang semula atau di tahun 2021 itu dapat BPNT, tentunya nanti juga akan dapat BPNT ya di tahun 2022 ini. Namun mungkin penyalurannya tidak bareng dengan yang murni, artinya yang BPNT murni ya, bukan irisan PKH. Terus dalam bentuk apa? Tentunya juga tetap dalam bentuk cash, uang ya, Rp200.000 per bulannya. Untuk selanjutnya dari akun Tona Roid. Bagaimana dengan KPM BPNT reguler? Apa akan sama mendapatkan pencairannya di PT Pos? Nah, Sobat YouTube, ini untuk KPM BPNT yang reguler ya. Artinya KPM BPNT dengan jumlah 18,8 juta. Jadi yang di tahun 2021 kemarin penerima BPNT secara rutin ya, itu dipastikan di tahun 2022 ini akan menerima BPNT-nya melalui PT Pos. Selanjutnya dari akun Elias Latumeten. Ya, cara tahu kartu BPNT atau PKH sedang logonya sama. Nah, ini yang dimaksud adalah karena kartunya kan sama Sobat YouTube ya. Jadi antara BPNT, PKH itu kartunya sama. Jadi bagaimana cara membedakannya? Tentunya dari bantuan yang diterimanya. Kalau PKH itu sudah pasti nanti bagi Anda yang menerima PKH akan ditembusi, akan diberitahu, akan dihubungi oleh pendamping PKH yang mana akan memberikan penjelasan terkait dengan bantuan-bantuan PKH yang diterimanya dan seterusnya Sobat YouTube ya. Jadi akan mendapatkan sosialisasi dari pendamping program Keluarga Harapan atau PKH. Kalau BPNT itu tidak dihubungi oleh pendamping PKH tentunya ya, karena BPNT itu pendampingnya adalah pendamping bantuan sosial pangan ataupun secara
rata-rata kemarin di tahun 2021 ke belakang itu adalah dari teman-teman TKSK. Jadi yang membedakan adalah bantuannya. Terus yang kedua, biasanya PIN-nya itu tidak sama Sobat YouTube ya. Kalau yang BPNT itu PIN-nya secara massal itu biasanya terdiri dari angka yang berurutan, namun untuk PKH itu biasanya PIN-nya itu berbeda. Namun yang paling jelas adalah dikala Anda dihubungi oleh pendamping PKH, dinyatakan bahwa Anda adalah penerima program Keluarga Harapan. Terus yang ketiga, silahkan dicek di akun resmi Kementerian Sosial, yaitu cekbansos.kemensos.go.id. Di sana diterangkan secara jelas Anda mendapatkan bantuan apa saja. Yang terakhir mungkin dari data DTKS ya, karena di sana diterangkan bahwa si A nomor NIK sekian itu mendapatkan bantuan apa saja secara lengkap Sobat YouTube ya. Itu. Terus untuk data DTKS itu sendiri siapa yang punya? Tentunya orang-orang tertentu ya. Data DTKS itu mungkin para perangkat pemerintahan yang bersinggungan langsung dengan bansos ataupun para pendamping bansos ya. Baik itu pendamping BSP, TKSK maupun pendamping PKH. Untuk selanjutnya dari akun Hardianto, ya terserah itu udah wong dulu udah enak. Nah, yang dimaksud mungkin ini adalah terkait dengan e-warung ya, karena sebelumnya saya membahas dalam video saya terkait dengan fungsi agen atau e-warung. Nah ini Sobat YouTube ya, jadi ya semua itu apa ya, kembali lagi pada etika kita ya, kepada etika kita tentunya dimana sebuah usaha pastinya akan menghasilkan sesuatu. Jadi kita sendiri mungkin tidak seharusnya lah untuk mungkin saling iri dan seterusnya ya. Tentunya ya kita doakan siapapun orangnya mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari kegiatan apapun yang dia lakukan secara positif seperti itu ya. Jadi ke depan apakah agen e-warung ini bisa diposisikan untuk berpartisipasi dalam BPNT di tahun 2022 ini, tentunya kami sendiri juga masih menunggu regulasi atau pengarahan atau arahan-arahan dari atasan kami. Baiklah para Sobat YouTube semuanya, dan yang terakhir ini komentar dari Sapo Sasakitaka. Ini komentarnya BST, mana BST? Nah, untuk BST Sobat YouTube perlu diketahui terakhir ya, setelah kami kemarin itu ikut serta dalam penyaluran pendistribusian kartu KKS PPKM darurat sisa tahun 2021, ternyata itu sebagian besar adalah para penerima BST Sobat YouTube ya. Sebagian besar para penerima BST alias sebagian besar itu X dari BST. Nah, ya jadi bisa digaris besar bahwasanya penerima BST sudah mulai di cover dalam program BPNT Sobat YouTube ya. Jadi untuk mungkin masih sisa-sisa data yang belum tercover dalam BPNT, mungkin kedepannya juga akan secara bergiliran ya, secara bergantian untuk bisa masuk ke BPNT. Mengingat data ini statistik data ini tidak diam ya Sobat YouTube. Data ini ada naik, ada turun, karena mengingat ya manusia tidak selamanya hidup ya. Jadi kalau yang sudah meninggal sudah pasti akan digantikan. Sudah dihentikan bantuannya dan akan digantikan kepesertaannya Sobat YouTube ya. Jadi data ini terus diperbarui ya. Data terus diperbarui oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia. Baiklah para Sobat YouTube semuanya, selanjutnya ini komentar dari akun Rizky Iki. Mana ada Om KPM mau beli sembako, contohnya aja PKH tidak tahu uangnya dibelikan apa. Nah ini salah satu contoh. Mungkin ini video ini mudah-mudahan juga
dilihat atau diperhatikan oleh para pemangku kebijakan di atas, Sobat YouTube ya. Ini KPM sendiri sudah menceritakan atau mengeluh kesahkan ya, mengeluh bahwasanya banyak KPM yang membelanjakan bantuannya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau tujuan dari program. Ya, contohnya saja dari program PKH, yang mana di situ bantuannya untuk biaya pendidikan, tapi ternyata justru tidak digunakan untuk biaya pendidikan, justru malah untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, ini jadi dimohon kepada pemerintah untuk bisa memberikan regulasi terhadap kontrol program ini. Ya, itu ya Sobat YouTube. Selanjutnya dari akun Irma Yatniar. Maaf Mas, mau tanya, apa BPNT yang reguler bukan yang murni juga dapat Mas untuk yang BPNT tahun 2022 ini? Artinya di sini yang dimaksud apa BPNT yang reguler bukan yang murni. Artinya berarti irisan PKH dong. Kalau irisan PKH sudah pasti juga dapat apabila masuk pada BPNT reguler, yaitu dengan jumlah 18,8 juta KPM. Tandanya bagaimana? Tentunya tandanya adalah sebelumnya di tahun 2021 itu secara rutin dapat ya, secara rutin menerima bantuannya. Untuk yang BPNT PPKM darurat itu di akhir-akhir tahun 2021 dan juga justru sudah disalurkan di tahun 2022 awal tahun hingga saat ini masih belum selesai Sobat YouTube ya. Terus untuk selanjutnya dari lagi-lagi dari akun Rizky Iki. Lucu Bang, program BPNT bantuan pangan non tunai kok dikasih uang tunai, kenapa tidak diganti aja programnya dengan bantuan tunai? Ini ya, jadi memang Sobat YouTube ya, mungkin pemerintah itu masih mencari formulasi yang paling tepat ya. Ya cukup aneh juga dikala ini bantuan pangan non tunai, namun sekarang dibentukkan dalam bantuan cash atau bantuan tunai. Nah, terus peruntukannya pun juga kontrolnya sangat lemah. Jadi apa ya, ini cukup ironi. Namun ya lagi-lagi kembali kepada ini adalah kebijakan pemerintah yang harus kita laksanakan. Itu ya Sobat YouTube. Selanjutnya dari akun Mai Suryati, warung PKH untuk apa lagi Pak? Nah, ini ya. Jadi untuk warung itu tentunya fungsinya ya tetap, karena mereka adalah warung-warung biasa, toko kelontong ya. Jadi walaupun tidak ada BPNT, mereka juga bisa menjalankan usahanya secara mandiri ya. Itu Sobat YouTube ya. Jadi tidak melulu tergantung BPNT ini. Dan mereka juga sudah dilengkapi dengan EDC, mesin EDC yang mana itu bisa digunakan untuk usaha-usaha yang lain. Contoh saja bisa transaksi voucher pulsa, ya, voucher handphone, mungkin pembayaran pajak, pembayaran listrik, rekening listrik dan lain sebagainya. Bisa dilaksanakan di sana. Transfer antar bank maupun bank yang sama itu sendiri ya. Jadi EDC yang dimiliki oleh agen atau e-warung yang dibentuk oleh Bank Himbara itu bisa tetap menjalankan kegiatan usahanya. Untuk selanjutnya, ini dari akun Burin. Alhamdulillah Gambiran selalu hadir. Kalau pengambilan diwakili suami tapi satu kakak apa bisa ya? Jadi ini Sobat YouTube ya, pada petunjuk pembayaran bantuan program sembako tahun 2022 di sana juga diterangkan bahwasanya apabila yang datang adalah perwakilan keluarga dalam satu kakak, maka input NIK yang mewakili. Nah, artinya Sobat YouTube ini bisa diwakilkan ya. Jadi pada proses penyaluran besok apabila untuk
KPM atas nama tersebut tidak bisa hadir, bisa diwakili oleh keluarganya yang 1 kakak. Nah, sesuai dengan petunjuk ini ya, dengan petunjuk ini Sobat YouTube ya. Itu. Jadi cukup jelas ya. Cukup jelas. Jadi di sana ada menu, apabila yang datang adalah perwakilan keluarga dalam 1 kakak, maka input nick yang mewakili. Jadi artinya bisa Sobat YouTube ya, namun harus 1 kakak. Kalau tidak 1 kakak gimana? Tentunya tidak bisa karena nicknya tidak sinkron. Ya. Terus untuk selanjutnya dari akun Wati-Wati. Mau tanya Bang, apakah yang saldo BPNT-nya selalu zong? Apa bisa dapat uang tunai juga? Tetap atau tetap tidak dapat? Nah, ini perlu ditelusuri Sobat YouTube ya. Permasalahan zongnya itu kenapa? Kalau permasalahan zongnya itu karena data Anda yang kurang benar, sudah dibetulkan atau sudah dibenahi atau belum? Atau sudah diperbaiki atau belum ya? Kalau sudah diperbaiki tentunya pengalaman kami di lapangan itu ada yang keluar kartu baru, ada yang tiba-tiba saldonya terisi dan seterusnya. Namun dikala zongnya ini karena memang data Anda sudah terhapus dari data DTKS, tentunya ya sudah dianggap tidak dapat bantuan ini ya. Bagaimana caranya untuk mengetahui hal tersebut? Tentunya silahkan Anda buka akun resmi dari Kementerian Sosial, cek bansos.kemensos.go.id. Data Anda apakah masih terekam di sana atau tidak. Itu Sobat YouTube. Selanjutnya dari akun Winarsih Dandit. Yang mau saya tanyakan sudah cakup semua. Satu pertanyaan, bagaimana dengan KPM lansia yang lumpuh? Soalnya nenek saya lumpuh. Nah, ini Sobat YouTube ya. Jadi sesuai dengan petunjuk pembayaran itu di situ ada salah satu item dalam resume SOP itu mekanisme pembayaran bisa dilakukan di loket kantor pos, komunitas, dan diantar langsung ke rumah KPM. Jadi bagi lansia yang sudah jompo ya, artinya yang sudah sangat terbatas untuk aktivitasnya ataupun sudah tua renta ya, tidak bisa bangun dari tempat tidur ataupun sangat sulit mobilitasnya, tentunya salah satu solusinya adalah akan dibayarkan ke rumahnya, akan diantarkan oleh petugas ke rumahnya. Ini ya. Tuh. Terus solusi yang kedua bisa diwakili oleh keluarga yang 1 kakak. Itu termaktub dalam petunjuk pembayaran Sobat YouTube ya. Jadi petunjuk pembayaran mengatakan seperti itu. Jadi bisa diwakili keluarga dalam 1 kakak, dan yang diinput itu adalah nick dari yang mewakili itu. Baiklah para Sobat YouTube semuanya, sudah cukup lama dan panjang saya menjawab komentar-komentar dari Anda semuanya ya. Pertanyaan-pertanyaan dari Anda semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa sedikit memberi kepuasan bagi Anda. Dan tentunya channel TKSK Update ini mungkin kedepannya lebih ini ya, akan lebih responsif terhadap pertanyaan-pertanyaan dari Anda semuanya. Untuk itu di setiap kami mengupload video, maka akan kami ambil ya 2 jam pertama, komentar-komentar yang ada di 2 jam pertama setelah video itu diupload tentunya akan kami jawab dalam video selanjutnya. Nah, itu ya, makanya Sobat YouTube semuanya harus rajin-rajin untuk membuka apakah ada notifikasi YouTube Anda dari channel TKSK Update. Dan Anda bisa menerima notifikasi itu apabila Anda sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan lonceng notifikasi yang dinyalakan adalah untuk semua. Baiklah para Sobat YouTube semuanya,
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Dan tentunya membawa keberkahan bagi saya secara pribadi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.